Nah Bapak Ibu, selesai berkata Tuhan, satu kata tentang integritas. Semua boleh bicara, ayo santai aja, jangan tegang-tegang. Satu kata apa aja yang terlintas. Seperti satu kata, integritas. Diri sendiri. Jujur Pak. Jujur. Jujur. Apalagi? Mari Bapak Ibu, suarakan. Integritas. Bu Sonang? Berkarakter. Karakter baik. Banyak sekali hal tentang integritas, kejujuran, keadilan, kebaikan, utuh. Walk the talk, apa yang ia katakan diwujudkan, semuanya itu benar tentang integritas. Integritas di satu sisi mungkin tidak berintegritas di tempat yang lain. Nah ini integritas bukan menjadi suami yang baik, hebat. Tetapi ketika bekerja menjadi pemimpin yang tidak baik, apakah itu integritas? Kok integritas di rumah sama di tempat kerja berbeda? Nah jika hari ini Bapak Ibu saudara Tuhan kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas, artinya di rumah, di jalan, di gereja, di tempat kerja, dimanapun kita tidak berubah. Dan ini butuh perhatian. Maka saya akan mengajak kita untuk memperhatikan 4 hal saja, jangan banyak-banyak. 4 hal itu saya kasih akronim utuh. Hal yang pertama, apa ya kira-kira U-nya? Nah, Bapak Ibu yang berkata Tuhan, kitab Nabi Mika itu hadir ketika kehidupan bangsa Israel itu rusak. Perilakunya. Mereka merasa paling benar, tetapi tidak benar. Firman Tuhan datang kepada Mika orang Mosheret pada zaman Yotam, Ahaz, Hizkia, Raja Yehuda, yakni berkenaan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Samaria dan Yerusalem itu adalah Israel Utara dan Israel Selatan. Bagaimana hidup mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali kepada penyembahan berhala. Menuruti perintah-perintah yang mau untuk kepentingannya sendiri. Banyak nabi-nabi palsu. Nah, pada bacaan kita dilihat ini kan bagaimana Nabi Mika mencoba untuk mengkritik nabi palsu. Nabi yang hanya mengatakan kebaikan kepada orang yang baik padanya. Mika pasal 3, kita perhatikan di sini. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Artinya disogok. Nabi itu menyatakan kehendak Tuhan. Nabi bukan hanya melakukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi apa yang ingin Tuhan nyatakan. Tetapi waktu itu banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh menyogok Nabi. Udahlah, kalaupun saya salah, gak apa-apa. Nih saya kasih uang buat kamu, kenyamanan. Lalu Nabi itu diam, terbungkam. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Pelihat. Bapak Ibu yang berkata Tuhan, kita merasa paling benar kadang-kadang. Kan kalau iklan nggak ada kecap nomor 2, selalu kecap nomor 1. Nggak ada kecap nomor 2, selalu melihat diri yang terbaik. Nggak apa-apa, percaya diri itu baik. Tetapi menjadi tidak baik ketika kita menghalalkan segala cara dan tidak jujur. Tidak menguji diri sendiri. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Nabi yang baik harus menyatakan kehendak Allah, walaupun harus mendapatkan tantangan. Pertama-tama ia harus menguji dirinya sendiri. Fungsi cermin itu untuk melihat siapa?
Melihat diri sendiri, kita bercermin bukan untuk melihat di samping kanan kiri kita, tetapi untuk diri kita sendiri. Maka mari ujilah diri kita, jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berintegritas, utuh, dalam kejujuran, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai apapun, yang pertama, ujilah dirimu sendiri. Mampukah kita menghadap Tuhan dengan mempertanggungjawabkan kehidupan kita? Yang ingat dosa kita, kita kok. Yang ingat kebohongan kita, kita kok. Yang ingat semua hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, kita. Yang ingat yang baik, kita. Maka mari kita menguji diri kita sendiri. Pak, aku udah menguji diriku sendiri, Pak. Dan aku tetap merasa benar. Gak apa-apa. Kalau memang benar, ya katakanlah yang benar. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, datangnya si jahat. Maka yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau menguji diri kita sendiri harus ada patokan. Patokannya adalah T. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 yang menjadi antara bacaan kita itu merupakan kerinduan pemazmur tentang Allah yang menjadi nyata hadir dalam kehidupan kita. Dia mengundang Allah, mari masuk, mari datang. Ujilah aku, lihatlah aku. Apa aku ini layak menjadi hamba-Mu? Maka pemazmur mengatakan, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Seringkali kita hidup berada dalam situasi yang tidak nyaman. Berbeda dengan yang lain. Kalau bedanya baik, teruslah menyatakan kebaikan, kejujuran, keadilan. Itu integritas. Tapi kalau bedanya tidak baik, kitanya yang tidak adil, tidak jujur, segeralah berubah. Tuhan menjadi dasar dan tujuan hidup kita. Aku akan dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Para martir mati. Tetapi ketika martir mati, dia meninggalkan legacy, meninggalkan warisan iman. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Kita mati meninggalkan hutang. Jangan dong. Kalau udah hutang dibayar. Kita mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. 40 tahun GKI Surya Utama. Kalau kita lihat tadi, meninggalkan legacy yang baik. Sekarang kira-kira udah 1.700-an kalau saya nggak salah ingat. Itu buah hasil persekutuan kita Bapak Ibu. Maka ayo nih jemaat yang besar yang Tuhan berkati dengan berbagai macam karakter, berbagai macam hal diikat oleh Tuhan yang menjadi dasar dan tujuan kita. Majelis jemaat, para pendeta, anggota jemaat melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk nama baik sendiri. Maka nanti setelah kita pulang, kunjungin ya booth-booth tuh, meja-meja yang udah disusun rapi, tanya nih, apa itu kelompok kerja peribadatan ya, kelompok kerja persekutuan doa, tanya ada banyak. Ada apa aja hari ini? Kok saya lupa ya, ada 4 ya? Ica? Komisi anak, wah ada komisi yang tanya, bagaimana mau menjadi guru sekolah minggu? Apa saja kesibukannya? Ayo tanya. Itu menjadi sebuah tanda kita berusaha untuk menjadi pribadi yang berkarakter.
Karakter yang memuliakan Tuhan. Selain melihat diri sendiri, kepentingan kita sendiri, tapi kita juga ingin melayani Tuhan. Setelah kita menguji diri kita sendiri, Tuhan menjadi dasar dan tujuan kita. Hal yang ketiga, U, T, U. Apa U-nya? U yang kedua apa? 1 Tesalonika pasal 2 yang kita baca tadi, jadi bacaan kedua. Bagaimana Rasul Paulus menunjukkan identitasnya, integritasnya itu. Sebab kamu masih ingat, saudara akan usaha dan jerih payah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya kamu jangan menjadi beban bagi siapapun. Juga di antara kamu kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Tidak menjadi beban. Bapak Ibu Tuhan, sudahkah kita mendatangkan kelegaan bagi hidup orang lain? Bukan menjadi beban, tapi kehadiran kita mendatangkan sukacita. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia tetapi dengan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di antara kamu yang percaya. Bapak Ibu Tuhan, ubah orientasi kita untuk menjadi self-centris, diri sendiri yang penting, egois, menjadi teosentris, mengarah kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh menghadirkan Allah, tadi Tuhan menjadi dasar dan tujuan hidup kita, maka kita mau mengubah orientasi hidup kita. Kita bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Coba cek ya. Ayo Yung, latihan text time, makan waktu nggak Pak? Kalau mau jadi pelayan Pak, ada latihan ya Pak hari kemarin di rumah juga. Kira-kira ngerasa rugi nggak tuh Pak? Udah buang waktu, membuang waktu atau apa nih Pak? Kalau jadi pemandu pujian Pak? Sudah melayani. Ya? Melayani Pak ya, tidak rugi kan Pak? Pun begitu Pak Elon, sukacita Pak. Sukacita. Harus ada waktu yang dipersembahkan lebih, nggak apa-apa Pak? Pasti akan terpakai. Sabtu datang, Minggu datang, latihan, dan seterusnya. Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita self-centris, egois itu ngitungnya untung rugi. Aduh, waktuku udah habis, nggak ada kapan buat keluarga, kapan buat pekerjaan. Ini nggak salah Bapak Ibu, tetapi ayo sedikit saja mengubah orientasi kita, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ubah orientasi hidup kita. Coba nih, saya juga 5 tahun di sini masih kurang mengerti nih. Kira-kira hari ini yang datang merasa paling jauh dari Jalan Surya Utama, siapa ini yang paling jauh? Yang merasa paling jauh datang ke tempat ini? Dari mana Bu? Tanjung Duren? Waduh, Tanjung Duren. Jauh, ya kalau jalan. Mari Bapak Ibu, Serpong, Tangerang. Ada yang lebih dari Tangerang? Bu? Cikupa. Oh iya, Cikupa. Apalagi nih yang paling... Bu kok mau datang nih mungkin? Dari Cikupa ke sini kenapa? Masih mau datang ke Surya Utama kenapa lu? Rumah sendiri, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Gereja yang menjadi keluarga, gereja yang menjadi rumah, itu akan selalu datang. Kemanapun kita berserak, ada yang Cikupa, Tangerang, Depok, Bekasi, Tanjung Duren. Ada ibadah kumpul bersama. Bu Mawar tadi ada yang baru datang pertama kali? Enggak ada, belum.
Ada yang baru pertama kali hadir di GKI Surya Utama? Weh, ada satu tuh. Satu kali. Baru pertama kali hadir. Benar. Boleh berdiri, Kak. Sebelah kiri ada, Pak. Boleh lihat ke belakang tuh. Selamat datang ya, Kak. Dari mana? Dari tadi. Oh, ada dua tuh. Banyak tuh, Bapak Ibu. Setiap minggu selalu ada yang baru kayaknya. Kita baru dari tadi. Bukan. Tadi ada, biasanya ada form. Ini Bu Mawar. Itu tubuh Kristus, Bapak Ibu. Dari NTT, dari mana apa datanglah untuk merasakan persekutuan. Nah, kalau GKI Surya Utama tidak berintegritas, Tuhan gak akan mengirimkan umatnya kok ke sini. Jadi mari tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Tuhan sudah memberkati kita dengan sarana yang baik. Maka ayo kita bangun tubuh Kristus yang makin esa. Jadi tadi yang baru datang, berharap ketemu lagi ya. Nanti ada ibadah yang online, ada yang onsite, datang. Ngos-ngosan saya. Jadi ayo kita mengubah orientasi untuk menyatakan kehendak Tuhan. Maka kalau kita sudah mengubah orientasi, U, T, U, dan terakhir H. Apa hanya? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Diberikan kehormatan, menjaga ajaran, untuk mendatangkan shalom. Tapi Yesus ngomong gini, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatannya. Topeng, munafik, ngajar oke, khotbah oke, tapi perbuatan tidak oke. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mendatangkan sukacita untuk orang-orang di sekitar kita? Coba tanya istri kita, tanya suami kita, tanya orang tua, tanya orang-orang terdekat kita. Kamu bahagia enggak hidup bersama dengan aku? Ahli-ahli Taurat dan Farisi mendapatkan kehormatan, tetapi hidupnya tidak terhormat. Karena mereka merasa paling benar, mereka merasa paling hebat. Tapi Yesus membalikkan keadaan, membalikkan yang baik seperti itu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apa artinya di sini? Merendahkan diri. Ada kesadaran merendahkan diri. Tidak merasa paling benar, tidak merasa paling hebat, sehingga membuat orang lain gak nyaman. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, coba tanya nanti. Kalau di sekarang duduk sama suami atau istrinya atau anaknya, orang tuanya, temannya. Mah, Pak,
Apa-apalah tanya panggilan sayangnya, Beb atau apa. Kamu bahagia enggak hidup bersama dengan aku? Nanti tanya di rumah boleh. Bapak Ibu yang berkat Tuhan, ketika kita menghadirkan shalom, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Orang lain merasa senang dekat kita, ada kita. Dan kita pun menyatakan sukacita yang dari Allah itu. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan takut kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Orang rendah hati itu adalah orang yang mendahulukan orang lain. Memberikan jalan untuk orang lain. Memberikan kebaikan untuk orang lain. Memberikan hal-hal yang baik lebih daripada yang baik yang ia terima dari orang lain. Itu pribadi yang rendah hati. Dan rendah hati adalah salah satu karakter orang yang berintegritas. Ketika kita sudah bekerja keras, pelayanan yang keras, tetapi masih ada yang menilai miring, kurang, enggak apa-apa. Toh pelayanan untuk Tuhan kok. Jangan malah, enggak kok enak aja saya sudah melakukannya dengan mati-matian, masih dinilai jelek, marah, kecewa, dan seterusnya. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang utuh hidupnya. Yang sungguh-sungguh menguji dirinya sendiri. Tuhan yang menjadi dasar dan tujuan hidupnya. Mereka mampu mengubah orientasi untuk tidak egois. Tapi sungguh-sungguh menghadirkan shalom dimanapun kita berada. Selamat menjadi pribadi yang berintegritas, utuh dalam perbuatan dan perkataan. Amin.